Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja. Seperti dipahami bahwa lingkungan kerja ini menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi produktivitas dan semangat kerja karyawan. Tentunya, tanpa lingkungan kerja yang baik, karyawan memungkinkan akan merasa bosan dan tidak betah untuk bekerja di tempat tersebut. Di sisi lain, secara umum, lingkungan kerja dipahami sebagai kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawannya. Ada beberapa ahli yang mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan tentunya mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Adapun ahli lain menyebutkan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat dan perkakas yang dihadapi oleh karyawan, termasuk lingkungan, metode kerja, dan pengaturan kerja sebagai individu ataupun kelompok. Selain berupa lingkungan yang menjadi tempat di mana karyawan bekerja, lingkungan kerja juga menjadi faktor yang bisa meningkatkan kinerja karyawan, bahkan juga menurunkannya. Ketika karyawan bekerja di lingkungan kerja yang baik, maka ide, produktivitas, dan kinerjanya bisa meningkat. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak baik ataupun tidak mendukung kinerja serta produktivitasnya, maka kemampuan karyawan menghasilkan pekerjaan yang baik tentunya akan menurun. Dari pengertian lingkungan kerja tersebut, bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak hanya berupa benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Lingkungan kerja juga menjadi hal abstrak, non-fisik, yang mempengaruhi kinerja seseorang. Dalam hal ini, karyawan. Oleh karena itu, fisik dan non-fisik ini kemudian menjadi dua jenis lingkungan kerja yang ada. Bicara tentang lingkungan kerja fisik, ini merupakan segala keadaan yang berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Di lain pihak, lingkungan kerja fisik juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung. Contoh lingkungan fisik yang berhubungan langsung adalah meja, kursi, mesin, atau misalkan mesin fotokopi dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara, misalkan kondisi kelembaban ruangan, suhu ruangan, sirkulasi udara, pencahayaan, ataupun juga aroma ruangan. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Ini merupakan keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pimpinan, hubungan karyawan dengan karyawan yang lainnya, baik dalam satu departemen maupun berbeda bagian. Jenis lingkungan kerja non-fisik utamanya berpengaruh juga dalam produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya wajib menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung kerjasama antar seluruh elemen dalam perusahaan. Lingkungan kerja non-fisik setidaknya harus terbuka dan mampu suportif terhadap karyawan, sehingga karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik tidak baik, maka tentunya kinerja akan terganggu. Kita lihat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Jenis lingkungan kerja fisik maupun non-fisik sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Ketika karyawan berada di lingkungan yang sangat mendukung ide kreatifnya, tentunya ia akan bekerja lebih efektif dan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Sebaliknya, jika jenis lingkungan kerja ini mendukung karyawan atau tidak mendukung karyawan, maka akan sulit memperoleh sistem kerja yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Ini berkaitan dengan lingkungan kerja yang baik, ya. Di antaranya adanya penerangan atau cahaya yang cukup, terus berkaitan dengan suhu ruangan atau temperatur yang nyaman, kelembaban yang sesuai, sirkulasi udara yang baik, dan tingkat kebisingan yang minimal. Dalam hal penerangan atau cahaya, ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kantor. Oleh sebab itu, banyak perkantoran yang membuat jendela besar dengan sekat antar jendela yang tipis. Meski demikian, penerangan atau cahaya juga tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Apabila terlalu besar, hal tersebut akan berdampak buruk, terutama menyilaukan. Sementara kalau terlalu kecil, pencahayaannya menjadi minimal atau juga menjadi tidak fokus, tidak jelas. Yang kedua, temperatur atau suhu ruangan. Tentunya setiap manusia memiliki kemampuan beradaptasi di temperatur yang berbeda-beda. Ada yang cenderung kuat di udara dingin dan ada yang cenderung lemah di temperatur yang panas. Oleh karena itu, temperatur atau suhu ruangan penting untuk diperhatikan demi kenyamanan dalam bekerja. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan ini juga menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi kondisi lingkungan di sebuah kantor. Secara umum, kelembapan berpengaruh atas kadar oksigen dalam ruangan. Oleh karena itu, semakin lembab, kadar oksigen dalam ruangan akan semakin sedikit. Oleh karena itu harus diperhatikan bagaimana kondisi kelembaban dalam satu ruang kerja. Yang keempat, sirkulasi udara. Ini berkaitan dengan jumlah oksigen dalam ruangan. Semakin baik sirkulasi udara, tentunya jumlah oksigennya pun akan semakin baik. Dan jika pernapasan karyawan dapat dikontrol, ya, artinya mampu dengan baik bernapas karyawan, karena sirkulasinya baik, tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, dia juga akan nyaman dengan sirkulasi udara yang baik. Tetapi bila sirkulasi udara kantor kurang atau tidak baik, imbasnya tentu produktivitas karyawan juga akan menurun atau buruk. Yang terakhir, tingkat kebisingan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan dalam lingkungan kantor, ya, lingkungan kerja kantor. Hal ini dikarenakan tingkat kebisingan yang disebabkan oleh banyak hal, diantaranya ada langkah kaki, mesin, orang bersuara atau berbicara. Tingkat kebisingan yang tinggi akan mempengaruhi ketenangan karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, produktivitas dan mutu kerja karyawan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan kerja. Antara lain berkaitan dengan beban kerja berlebihan yang tidak dapat diperkirakan, atau adanya perubahan-perubahan di akhir waktu yang dirancang, lalu juga kurangnya peralatan yang sempurna dan tidak efisien sesuai alur kerjanya. Oleh karena itu, bagaimana strategi merancang lingkungan kerja? Dengan demikian, penting untuk menjamin bahwa kerja itu dirancang untuk mencapai produktivitas dan mutu secara optimal. Beberapa strategi untuk merancang lingkungan kerja dalam memenuhi tujuan organisasi, yaitu tercapainya mutu dan produktivitas yang tinggi. Strategi tersebut antara lain, pertama, rancangan tempat kerja yang ergonomik, ya, yang sesuai dengan kenyamanan tubuh. Lalu juga rancangan komputerisasi dan otomatisasi, ya, yang mempercepat proses kerja. Dan rancangan pekerjaan berkaitan dengan pengayaan, perluasan, ataupun juga rotasi kerja, ya, sehingga
lingkungan kerja bisa merespon kebutuhan nyamannya dalam bekerja. Yang pertama berkaitan rancangan tempat kerja. Strategi perancangan kerja kembali ini merupakan perbaikan alur kerja yang lebih jelas, pengurangan gerak fisik yang berulang-ulang yang menyebabkan kelelahan, menyesuaikan sinar lampu dengan kondisi ruang kerja, lalu juga memperbolehkan karyawan untuk melakukan kegiatan pribadi di sekitar tempat kerja, dan menggunakan warna ruang kerja yang menyenangkan. Implementasi perencanaan lingkungan kerja bisa berupa penyediaan kantor private dan ruang kerja yang nyaman, menyediakan tempat atau ruang istirahat, menyusun penyesuaian dan pemindahan peralatan atau bagian-bagian pokok dalam ruang kerja. Lalu juga menempatkan sesama para anggota tim secara berdekatan sehingga mereka dapat berinteraksi dengan mudah. Dan menyediakan peralatan kursi, meja, lemari untuk kantor yang sesuai dengan kondisi tubuh dan kenyamanan kegiatan kerja karyawan. Selanjutnya yang kedua, rancangan komputerisasi dan mesin otomatisasi. Ini untuk melatih karyawan tertentu dalam menggunakan komputer atau alat otomatisasi dan mengevaluasi hasil pelatihannya atau pekerjaannya. Membolehkan para karyawan memanfaatkan waktunya dan mempraktekkan pengetahuannya dalam menggunakan komputer atau alat otomatisasi. Memiliki staf pemeliharaan alat-alat baru yang tersedia setiap saat untuk memperbaiki alat tersebut jika rusak dan meningkatkan kualitas peralatan secara berkala. Hal lain yang berkaitan dengan rancangan komputerisasi dan otomatisasi adalah memberitahukan kepada karyawan tentang manfaat komputer dan alat otomatisasi ya, yang bisa mempercepat atau meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Melibatkan karyawan dalam keputusan untuk operasionalisasi komputerisasi dan mengkomunikasikan isu-isu implementasi kepada seluruh karyawan seperti bagaimana dan kapan komputer digunakan, pekerjaan apa yang dapat dikerjakan dengan menggunakan komputer, dan masalah-masalah lain. Tentunya juga dalam hal penggunaan alat otomatisasi. Yang ketiga, pengayaan pekerjaan. Ini merupakan rancangan pekerjaan, salah satunya pengayaan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Ada 5 karakteristik inti dari pekerjaan yang dibangun sedemikian rupa dalam suatu pekerjaan karyawan, yaitu mengalami beberapa kondisi psikologis krusial, termasuk memperoleh pekerjaan yang bermanfaat, memiliki perasaan yang nyaman, tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki pengetahuan dari hasil aktual pekerjaan tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh hasil atau luaran, yaitu berupa motivasi yang tinggi, peningkatan kepuasan kerja, dan rendahnya ketidakhadiran ataupun turnover dari karyawan. Kelima karakteristik inti dari pekerjaan itu yang harus diperhatikan adalah pertama, keragaman keterampilan, derajat dari tugas yang dilaksanakan dengan syarat kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, identitas tugas, melengkapi keseluruhan jenis pekerjaan yang dapat diidentifikasi, yang memiliki hasil yang jelas dan dapat diukur, misalkan persiapan, laporan keuangan, atau dalam pekerjaan teknis misalkan perakitan sebuah radio. Tentunya ada ukuran identitas tugasnya. Selanjutnya, signifikasi tugas. Ini merupakan derajat satu pekerjaan tertentu yang memiliki tingkat kepentingan dan manfaat. Lalu juga otonomi, yang merupakan derajat kebebasan dan keleluasaan yang diizinkan sesuai dengan jadwal dan prosedur kerja. Lalu yang terakhir dalam pengayaan ini adalah umpan balik. Ini menunjukkan jumlah informasi langsung yang diterima dalam keefektifan kinerja pekerjaan. Rancangan pekerjaan lainnya adalah perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan berkaitan dengan pemberian pekerjaan tambahan kepada karyawan agar mereka mendapat pengetahuan dan pengalaman serta tanggung jawab yang baru. Syaratnya tentunya beban kerja karyawan tidak
menjadi berlebihan di atas standar operasi kerja organisasi. Rancangan kerja selanjutnya adalah rotasi pekerjaan, merupakan teknik perancangan kembali satu pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi karyawan yang punya kesempatan untuk pindah dari pekerjaan yang satu ke yang lainnya untuk belajar dan memperoleh pengalaman serta keragaman tugas. Tentunya ini memiliki manfaat, di antaranya meningkatkan keterampilan karyawan dalam melakukan pekerjaan lebih dari satu tugas. Demikian pembahasan tentang lingkungan kerja kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.